Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali di ibadah Yud kita pada hari ini. Kita bersyukur ya, kita bisa lagi berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat malam hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian, layaklah segala bangsa. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, baca segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah
pada malam hari ini. Aku bersyukur Bapak di surga buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Oleh karena kebaikan-Mu dan karena pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hari yang kami lalui, bahkan di sepanjang minggu kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ada kekuatan baru dalam hidup kami, ada pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Sampai pada saat malam hari ini Tuhan kembali kami berkumpul bersama anak-anak youth yang ada Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Perkenankan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan pada saat ini Tuhan. Mau berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, tolong biar Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Yang memimpin pujian Engkau pakai Tuhan, urapi untuk membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Singeri yang ada, pakai hidup mereka Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam bagian musik Tuhan, Engkau juga pakai senantiasa jari mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang akan melayani kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Tuhan juga yang tolong dan Engkau yang campur tangan. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami melalui kehidupan hamba-Mu, melalui pelayanan hamba-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Kamu berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Mungkin mereka masih dalam perjalanan atau mungkin mereka dalam persiapan mereka menuju ke rumah Tuhan. Tuhan lindungi dan Tuhan sertai sehingga kami bersama-sama untuk berbakti, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Yang malas Tuhan Engkau ketuk pintu hati mereka. Tuhan bersama-sama akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kami bersama-sama mengagungkan Engkau. Kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kamu menyerahkan Tuhan ibadah youth dari awal pertengahan sampai selesai dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom, shalom, ada haleluya? Yang kenceng dong, ini kan youth, masa kurang kenceng? Haleluya, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri yuk, biar kita semangat. Ini malam minggu ya, jangan pada lemes, jangan mikirin pacarnya, kita mikirin di rumah Tuhan dulu. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya, yes, dengan hati bersuka.
jangan lemes ya, jangan letoy, jangan malu-malu. Kalau kita bikin gerakan gitu. Tuhan senang loh kalau lihat anak-anaknya semangat. Haleluya. Oke, kita nyanyikan lagu Anggur Baru.
Gak capek kan ya memuji nama Tuhan? Gak ada capeknya dong. Haleluya. Oke, saya percaya yang hadir di sini, saya percaya yang meluangkan waktunya untuk kita ibadah pada Yud hari ini bukan hanya rutinitas ya, tapi memang benar-benar suatu kerinduan dari diri kita untuk datang ke sini melayani Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan, Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. kasih Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menjagaku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sehelai dirahmatmu Haleluya. tak akan terjatuh Terima kasih tanpa Tuhan. seizinmu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan selalu Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau, di mana Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Ketika burung di udara sudah Kau pelihara, kami percaya kami yang hidup di dunia ini Tuhan, Kau pelihara hidup kami. Apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, sudah Kau sediakan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau di mana kami selalu mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, terlalu baik bagi kehidupan kami. Tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang setia, yang tidak pernah meninggalkan-Mu. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin bagi kami. Urapi juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, khususnya youth di tempat ini Bapa, supaya kami mendengar apa yang akan disampaikan di dalam firman-Mu nanti Bapa. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah teguran bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami bersyukur dan terima kasih Bapa, di mana setiap pelayan yang melayani pada hari ini, berkatilah kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Biar mereka lebih dan lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada hari ini. Bagi mereka yang sakit Tuhan, jamah mereka Bapa, semoga mereka sembuh. Dan mereka yang mungkin sibuk dalam pekerjaannya, saya percaya Bapa, Engkau juga akan menelik hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Deborah. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik buat kita semua. Pujian yang sungguh indah bagi kita semua, bahwa
musim akan berganti, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah bagi saya dan saudara. Pertolongan Tuhan tetap nyata bagi saya dan saudara. Tidak akan pernah berubah akan kasih setia Tuhan buat kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, karena pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan sore malam hari ini. Pengurus pemuda diberikan kepada saya untuk menyampaikan akan renungan firman Tuhan bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya pribadi. Puji Tuhan, kita akan segera buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara akan menyimak dalam kitab masing-masing. Kejadian 35, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, pemuda remaja yang saya kasihi, malam hari ini saya akan mencoba memberikan tema renungan sore hari ini adalah bernasar atas jawaban doa, ya. Bernasar atas jawaban doa. Kita melihat di sini bahwa di dalam pasal yang ke-35 dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Di pasal yang ke-37 kita akan bahwa Allah mengingatkan kembali Yakub akan nasarnya. Ya. Allah mengingatkan Yakub akan nasarnya. Kita melihat bahwa mulan Yakub bernasar kepada Allah di dalam Kejadian pasal yang ke-28 kita baca di situ. Kita melihat bahwa mulanya Yakub bernasar, ya, kepada Allah di dalam Kejadian pasal yang ke-28 kita lihat di situ. Kita baca ayat yang ke-10 dan kita loncat pada ayat yang ke-20. Ya, kita baca Kejadian 28 ayat yang ke-10 dikatakan, "Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di situ tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu berbaringkan dirinya di tempat itu." Kita loncat ayat yang ke-20. "Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai
Tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk makan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat sampai ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini mulanya Yakub bernasar. Kita cerita Yakub bagaimana pada waktu Yakub keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, keluarganya karena persoalan bersama saudaranya, ialah Esau sendiri. Dan dikatakan bahwa dalam perjalanan dan Yakub bermalam di situ. Sehingga dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-10 dia bernasar kepada kalau Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan melindungi dia. Tuhan memberikan dia roti, pakaian untuk dia pakai. Maka Tuhan akan menjadi Tuhan Allah dia sendiri. Dalam arti bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Jika Allah akan menyertai, melindungi, memberkati dan selamat kembali ke rumah ayahnya, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dalam arti dia tetap setia kepada Tuhan. Inilah nasar daripada Yakub. Malam hari ini saya bertanya kepada kita semua. Sudah berapa banyakkah doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Sudah berapa banyakkah doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Sudah berapa banyakkah janji-janji kita kepada Tuhan? Jawaban ada pada kita semua malam hari ini. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dalam perjalanan Yakub menuju kepada pamannya Laban, di tengah jalan perjalanan dia berdoa kepada Tuhan. Perjalanan dikatakan bahwa 700 kilometer. Berapa meter yang harus dia jalani? Dalam perjalanan yang begitu jauh dan dia harus berhenti untuk dia beristirahat. Dan di situ dia berdoa kepada Tuhan. Dan inilah janji daripada Yakub sendiri. Kalau Tuhan melindungi dia, kalau Tuhan menyertai dia, Tuhan berikan dia pakaian, Tuhan berikan dia roti untuk makan, maka Tuhan akan menjadi Allahnya dia sendiri, dalam arti dia tetap setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan tetap melindungi, menyertai akan hidupnya dia. Ada banyak hal yang kita hadapi dalam hidup saya dan saudara. Dalam perjalanan hidup kita banyak pergumulan. Dalam perjalanan hidup kita banyak liku-liku yang kita alami. Dan pada saat itu kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan saat kita ada di saat kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Dan tentu doa yang sama juga mungkin kita katakan bahwa Tuhan lindungi saya. Tuhan sertai saya. Tuhan memberkati saya. Dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Pada saat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Pada saat doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita melihat kembali ke belakang. Dan kita merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Berapa banyak doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Terlalu banyak permintaan kita kepada Tuhan. Mungkin
mungkin doa yang sudah dijawab atau mungkin doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin kita masih menunggu doa-doa, jawaban doa itu. Tetapi satu hal bahwa kita boleh ada sampai saat ini. Semuanya karena pernyataan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi saya dan saudara. Doa dijawab oleh Tuhan. Kita bisa melakukan ini. Kita bisa sukses dan kita boleh ada sampai saat ini. Karena Tuhan yang menjawab doa-doa saya dan saudara. Kita melihat Yakub. Allah mengingatkan kembali kepada Yakub. Katakan bahwa pasal ke-35 ini katakan bahwa pergilah ke Betel dan buatlah mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu, yang dalam arti yang menyertai, menjawab dan yang menyertai dia, yang menjawab doa dia. Pergilah ke Betel dan persembahkanlah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu, dalam arti yang sudah menyertai engkau, yang sudah menjawab doamu. Pergilah. Tuhan mengingatkan Yakub. 20 tahun Nasar itu. Sejak Yakub tinggalkan Betel dan dia tinggal bersama pamannya Laban. 20 tahun dia ada di sana. Tuhan mengingatkan Yakub di pasal yang ke-39 ini. 35 ini Tuhan mengingatkan Yakub. 20 tahun. Mungkin kita sering lupa akan janji kita kepada Tuhan. Mungkin sering kita lupa akan nasar kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janji kita. Perkataan yang keluar dari mulut saya dan saudara. Manusia mungkin lupa. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong. Dalam pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Sekalipun ada banyak liku-liku dalam perjalanan hidup ini. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan berkati saya. Tuhan berikan saya sukses. Dan tidak sengaja kita sering mengucapkan bahwa saya tetap setia kepadamu Tuhan. Seringkali manusia melakukan itu. Pada saat kita butuh Tuhan, kita menggebu-gebu datang kepada Tuhan. Pada saat kita membutuhkan, kita menggebu-gebu datang kepada Tuhan. Kita menjerit kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita sudah mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kadang kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Kadang kita lupa akan ucapan-ucapan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan setiap perkataan yang kita ucapkan. Tidak pernah lupa. 20 tahun Nasar Yakub sejak dia tinggalkan Betel menuju ke rumah pamannya Laban. Karena 7 tahun dia harus mendapatkan Rahel tetapi diganti Lea. Akhirnya dia tambah lagi 7 tahun. Akhirnya mendapatkan Rahel. Dan 6 tahun untuk dia mendapatkan harta kekayaan dari pamannya sendiri. Jadi 20 tahun. Saudara baca di dalam pasal yang
Di dalam pasal yang ke-31 baca di situ. Pasal yang ke-31 dalam Kejadian tadi ayat yang ke-41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Dikatakan bahwa 20 tahun. 20 tahun Nasr Yakub. Ada waktunya di pasal yang ke-35 tadi bahwa Allah ingatkan Yakub kembali ke Betel untuk mempersembahkan, membangun mesbah buat Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan mengingatkan saya dan saudara. Ada waktunya Tuhan akan sadarkan kita. Sekali Tuhan ingatkan, kedua kali Tuhan ingatkan. Jangan sampai ketiga kali Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai ketiga kali Tuhan mengingatkan kita. Ayo sadar, kembali untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan akan pertolongan Tuhan. Sudah berapa banyak Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan saya katakan bahwa Tuhan, berikanlah saya kesetiaan. Tuhan, berikanlah saya ketaatan. Dan berikanlah saya hati yang takut kepada Engkau ya Tuhan. Nah, pada saat kita mengalami pertolongan Tuhan, kita lupa dengan janji kita. Kita lupa dengan doa-doa kita. Tuhan, sekali saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan akan selalu sadarkan kita. Tuhan selalu akan sadarkan, ingatkan kita untuk kembali kepada Dia. Kembali kepada Dia. Mungkin saat ini engkau berkata bahwa sudah lama saya bernasib, saya juga gak lupa. Mungkin Tuhan juga lupa. Tidak, saudaraku. Sampai kapanpun Tuhan tetap sadarkan saya dan saudara. Kalau engkau tidak sadar-sadar pun, Tuhan akan sentil kita. Tuhan akan sentil kita. Mungkin engkau berkata bahwa cuma sakit doang. Atau mungkin ini doang. Kalau kita tidak sadar-sadar, maka Allah lakukan itu bagi saya dan saudara. Sehingga mata kita boleh terbuka. Pikiran kita boleh terbuka. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Akan janji saya. Saya akan kembali kepadamu. Untuk tetap setia kepadamu. Kita melihat akan hal ini 20 tahun. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan kembali ke Yakub. Sebenarnya pada pasal yang Allah sudah mengingatkan Yakub. Pasal yang ke-31 ayat yang ke-3 itu sebenarnya itu Tuhan sudah ingatkan Yakub. Pada dia mengalami masalah yang ada. Tuhan katakan bahwa Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaum keluargamu. Aku akan menyertaimu. Sebenarnya Tuhan sudah sadarkan Yakub dengan cara seperti ini. Tetapi Yakub juga belum sadar. Dan pasal yang ke-35, Tuhan langsung berkata bahwa bersiaplah, pergilah ke Betel. Bangunlah mesbah bagi Tuhan Allahmu.
yang telah menampakkan diri kepadamu sejak engkau keluar dari keluargamu. Kadang Tuhan ingatkan saya dan saudara lewat firman Tuhan yang kita dengar, atau mungkin lewat sahabat kita, atau mungkin lewat teman kita, mungkin lewat orang lain. Kadang Tuhan ingatkan kita, tetapi kadang kita tidak sadar. Padahal Tuhan sudah ingatkan kita. Ayo kembali setia lagi kepada Tuhan. Saya selalu katakan bahwa kita tidak tahu kapan hal ini terjadi. Dunia ini akan dimusnahkan. Tetapi lewat hal-hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Allah sadarkan bagi saya dan saudara. Allah ingatkan kepada kita semua untuk kembali kepada Dia, tetap setia kepada Dia. Untuk kita kembali setia kepada Tuhan. Kita katakan bahwa nanti. Jangan biarkan Tuhan sadarkan kita. Tetapi biar kesadaran kita. Jangan biarkan Tuhan sadarkan kita, tapi kesadaran kita. Untuk kita mau kembali kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita nunggu akan Tuhan menegur kita. Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Tetapi mari kesadaran kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Pengalaman pribadi bagi saya sendiri. Saya pernah ceritakan di tempat ini bahwa pernah orang tua saya bernasar. Dan nasar itu saya tahu. Selama berapa puluh tahun, saya nggak ingat nasar itu dari orang tua saya. Tetapi pada saat saya mengalami kejadian atau musibah, baru saya ingat akan nasar daripada orang tua saya. Yang saya katakan bahwa Tuhan tolong. Tolong saya, kalau memang ini akan teguran Tuhan, kalau memang ini peringatan daripada Tuhan untuk tegur saya, tolong saya, tolong saya. Dan akhirnya saya kembali kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sore hari ini mungkin banyak pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Mungkin dulu kita nggak punya pekerjaan. Atau mungkin kita susah untuk cari pekerjaan. Tapi pada saat kita berdoa dan Tuhan tolong kita. Dan kita katakan bahwa Tuhan, berkati saya. Dan biar saya juga tetap setia kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita lupa akan janji kita itu kepada Tuhan. Tapi ingatlah akan janji kita kepada Tuhan. Apa yang membuat kita lupa akan nasar kita kepada Tuhan? Apa yang buat kita lupa akan nasar kita kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita lebih memprioritaskan keinginan daging kita. Kita lebih utamakan akan keinginan daging kita. Sehingga kita sibuk sehingga kita lupa.
akan janji kita kepada Tuhan. Yang penting saya mendapatkan harta. Yang penting saya mendapatkan uang. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya bisa mencukupi akan setiap keperluan saya. Beberapa minggu yang kemarin saya katakan bahwa boleh kita bekerja. Selagi kita masih ada dalam dunia ini, kita pasti perlu kita bekerja untuk mencari uang. Untuk kita dalam setiap keperluan kita. Karena kita ada di dunia yang kita butuh segala sesuatu. Tetapi jangan semuanya kita utamakan dan kita mengejar akan setiap apa yang menjadi keinginan daging kita. Kita kejar mengutamakan semuanya itu. Sehingga kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan akan pelayanan kita. Kita tinggalkan akan ibadah kita. Kita tinggalkan akan persekutuan kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan ada waktu Tuhan akan menegur kita. Jikalau kita tidak ingat akan janji kita kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Yakub selama 20 tahun. Dia sibuk dan sibuk. Untuk mendapatkan apa yang dia miliki. Dia mengejar akan apa yang dia miliki. Dan sampai dia mendapatkan kekayaan pun dia masih lupa. Dia tidak sadar bahwa dia harus kembali ke Betel untuk membangun mezbah buat Tuhan. Dia lupa akan hal ini. Dia mengejar apa yang menjadi keinginan dagingnya dia. Memuaskan apa yang menjadi keinginan dagingnya dia. Yang penting saya akan mendapatkan itu. Di dalam pasal yang mungkin saudara akan baca. Di dalam pasal yang ke-30 ayat yang ke-29. Dan seterusnya. Bagaimana di situ Yakub dengan berusaha mengejar akan keinginan dagingnya, mendapatkan kekayaannya. Sehingga dia lupa akan hal ini. Kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Coba saudara baca di situ dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 saya akan baca. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena Allah tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepati. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi kita melihat di sini bahwa jangan sampai kita terlalu mengejar akan keinginan daging kita. Mengutamakan akan keinginan daging kita. Sehingga kita sibuk dan sibuk kita lupa. Kita lupa. Kita tinggalkan akan pelayanan kita. Kita tinggalkan akan ibadah kita. Yang penting saya harus meraih apa yang menjadi keinginan saya, tercapai apa yang saya mau, mengejar target yang ada. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan telah menolong saya dan saudara. Tuhan sudah menyertai kita dan sampai detik ini karena Tuhan yang menolong saya dan saudara. Tuhan katakan dalam Pengkhotbah katakan bahwa jangan sampai engkau bernasar. Ya, engkau bernasar. Dan engkau tidak menepatinya. Dan katakan bahwa jangan sampai dia merusak akan pekerjaan kita. Jangan sampai dia merusak akan pekerjaan kita. Dikatakan bahwa janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata
Janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap, maka perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu. Ini firman Tuhan. Jangan sampai kita bernasar tetapi kita tidak menepatinya. Jangan sampai kita berjanji tapi kita tidak menepati janji kita. Tuhan katakan bahwa jangan sampai Tuhan akan merusak akan pekerjaanmu. Mungkin engkau mengejar apa yang engkau inginkan. Engkau sibuk sehingga engkau lupa akan semuanya itu. Tuhan sadarkan kita 1-2 kali, kita tidak sadar 3 kali. Tuhan katakan bahwa jangan sampai dia merusak akan pekerjaanmu. Hari ini engkau senang, engkau punya jabatan yang tinggi. Hari ini engkau punya kedudukan yang tinggi. Dan engkau lupa semuanya karena dengan kedudukan yang tinggi, dengan jabatan yang tinggi engkau sibuk dan sibuk untuk mengejar target yang ada. Tetapi kalau Tuhan mau lakukan itu, detik hari ini juga, menit hari ini juga Tuhan sentil, semuanya akan habis. Engkau tidak punya apa-apa. Kedudukanmu akan hilang, pekerjaanmu akan hilang. Kita mau bilang apa? Semuanya akan hilang. Sesibuk apapun saya dan saudara, boleh kita mengejar cita-cita kita, keinginan kita. Tetapi ingat, Tuhan yang memberkati engkau. Ingat Tuhan yang akan memberkati engkau. Ingat Tuhan yang akan menolong engkau. Sampai detik hari ini, malam hari ini. Karena Tuhan. Di dalam pengkhotbah ini katakan bahwa jangan sampai Tuhan merusak akan pekerjaan saya dan saudara. Kita sudah berdoa bernangis-nangis. Kita berdoa nangis kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, berkati saya. Berikan pekerjaan bagi saya. Berkati sekolah saya. Berkati masa depan saya. Pada saat Tuhan memberkati kita, kita hilang goodbye Tuhan. Ada waktu Tuhan akan sentil saya dan saudara. Ada waktunya Tuhan akan ingatkan kita semua. Hari ini Tuhan mau lakukan, dia bisa. Tetapi Allah selalu mengingatkan kita dengan kasih-Nya. Dia selalu mengingatkan kita dengan kasih-Nya. Untuk kita kembali setia kepada Tuhan. Untuk kita kembali setia kepada Tuhan. Itu sebabnya mari jangan sampai kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Ingatlah akan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Dari yang tidak ada engkau mendapatkan sesuatu. Bukan karena kuat dan gagahmu. Bukan karena kebolehanmu. Tetapi karena pertolongan Tuhanlah yang engkau dapat menikmati segala yang ada. Jangan buat kita mengejar akan semuanya itu. Sehingga kita lupa akan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua. Yang membuat kita lupa akan nasar atau janji kita kepada Tuhan. Pada saat kita berada dalam zona nyaman. Pada saat kita berada dalam zona nyaman. Situasi membuat kita nyaman. Semua yang kita miliki membuat kita nyaman. Sehingga kita lupa, kita enjoy dengan keadaan yang ada. Kita enjoy dengan situasi yang ada kenyamanan yang kita miliki. Sehingga kita lupa untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang membuat kita lupa akan janji kita kepada Tuhan pada saat kita ada dalam zona nyaman itu. Semua yang kita miliki. Yang membahagiakan kita. Yang memberikan kenyamanan bagi kita.
semuanya kita nyaman, akhirnya kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang kita baca, di dalam Ulangan pasal yang ke 8 kalau tidak salah, kita baca di situ ya. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai kita melupakan Tuhan pada saat kita kenyang. Kita memiliki segala-galanya, kita lupa akan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakanmu, dan seterusnya. Jangan kita melupakan Tuhan yang sudah menolong saya dan saudara, yang sudah memberkati saya dan saudara. Kita sudah mendapatkan segala-galanya. Kita makan kenyang, jangan sampai kita lupa akan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam Injil Lukas katakan bahwa sebagaimana orang kaya yang bodoh. Dia berkata kepada jiwanya, semuanya sudah tersedia bagimu, lumbung-lumbung sudah penuh. Beristirahatlah jiwamu dan menikmatilah. Dia tidak tahu bahwa pada hari itu juga Tuhan mengambil nyawanya. Jadi jangan sampai zona nyaman itu yang membawa kita lupa. Zona nyaman membuat kita lupa segala-galanya. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita menikmati, apa yang kita punya, karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Sore hari, malam hari ini, youth, pemuda, remaja, mungkin kita masih muda. Tapi mari kita belajar dan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar untuk menepati janji kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Jangan sampai pada saat kita di zona nyaman atau mengejarkan akan keinginan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhanlah yang menolong saya dan saudara. Jawaban doa kita, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan kita boleh ada sampai saat ini. Kita bisa menikmati segala-galanya. Kita punya pekerjaan, kita punya semuanya. Karena Tuhan, ingat itu. Pengkhotbah tadi katakan bahwa jangan sampai dia merusak akan pekerjaan kita. Kalau Tuhan merusak pekerjaan kita, apalagi mau dikatakan. Kalau Tuhan menutup jalan kita, apa mau dikatakan? Tapi pada saat engkau setia kepada Tuhan, aku akan menjadikan Tuhan Allahku. Maka aku akan menjadikan Allahku, Allah yang ada dalam hidupku, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan juga akan mengangkatmu. Dan Tuhan juga akan memberkati engkau. Biarlah sore hari ini kita semua yang ada. Mungkin kita pernah lupa akan janji kita kepada Tuhan. Mungkin kita pernah lupa akan apa yang kita ucapkan.
di tahun 2021 ini. Mari tetap setia kepada Tuhan, memperbaiki akan hidup kita, memperbaiki akan ibadah kita. Tuhan, ampuni saya mau tetap setia kepada Tuhan. Kalau saya punya janji, Tuhan ampuni saya, ingatkan saya, sadarkan saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya yakin kita juga tidak mau bahwa Tuhan akan merusak akan pekerjaan kita. Tapi kita mau bahwa hidup kita diberkati Tuhan, memiliki masa depan yang indah yang diberikan Tuhan kepada saya. Oleh sebab itu, setialah dan setialah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan tetap Tuhan bagi kita semua yang menyelamatkan saya dan saudara, yang memberikan pertolongan bagi kita. Jangan sampai kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, berkati akan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya jemput pemain musik maju ke depan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhanlah kita boleh ada sampai saat malam hari ini. Karena kasih Tuhanlah kita boleh ada sampai saat malam hari ini. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Tuhan lihat hati saya dan saudara. Biarlah Tuhan yang akan menyelidiki akan setiap hidup saya dan saudara. Untuk membawa kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita naik pujian ini, selidiki aku, lihat hatiku, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yud yang saya kasihi malam hari ini, mari kita renungkan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita minta Tuhan selidiki hati saya dan saudara. Ada banyak mungkin yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Janji-janji kita kepada Tuhan yang kita tidak tepati janji kita. Sore hari kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Tuhan sadarkan saya Tuhan. Tuhan ingatkan saya Tuhan kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Mungkin saat ini saya sudah jauh daripada Engkau ya Tuhan. Mungkin saat ini saya tidak setia melayani Engkau, tidak setia mengiring Engkau Tuhan. Tuhan sadarkan saya. Tuhan ingatkan saya untuk tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena saya ada karena anugerah-Mu. Saya ada oleh karena pertolongan Tuhan. Kita renungkan akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku,
Terima kasih. Amin. Terima kasih. Dan kepujian yang sungguh-sungguh selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi selidiki, amin. Selidiki Glory, haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah menjadi komitmen kita malam hari ini. Tuhan tetap mendapati kita dalam kesetiaan kita. Mendapati kita dalam kasih kita kepada Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Agar kita tetap setia kepada Tuhan. Mendapati kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu nanti ke depan kita seperti apa. Kita nggak tahu mungkin ke depannya kita seperti apa. Tetapi kita minta kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Berikanlah saya setia dan tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong saya untuk tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Sampai langkah akhir hidup saya tetap mengabdi kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah menjadi komitmen kita malam hari ini. Doa kita kepada Tuhan. Bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar bagi kami. Engkau pertolongan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu
habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin, haleluya. Nanti dengan hormat Jessica bawa kita dalam mendoa. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin, haleluya. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima Kabulkan kasih ya kami. Tuhan. Terima kasih. Berikan kami Tuhan Amin. hati yang Haleluya. sadar Haleluya. untuk selalu taat dan setia Terima kepadamu kasih Tuhan. ya Tuhan. Ampuni kami yang ada di sini maupun seluruh Amin. umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mungkin banyak begitu kesalahan yang kami perbuat. Mungkin kami Amin. Terima mulai kasih. sekarang sudah lalai kepada Engkau Tuhan. Terima Tapi kami kasih minta ya tolong, Tuhan. kami minta tolong Tuhan. Kami butuh pertolongan Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sadarkanlah hati kami Tuhan. Terima Untuk kasih. selalu cinta kepadamu. Untuk Amin. selalu setia. Amin. Untuk selalu taat Amin. Tuhan. Untuk takut akan Engkau Tuhan Amin. di setiap Amin. waktu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Untuk kami selalu kasih. bersekutu kepadamu Tuhan. Untuk selalu Amin. dekat kepadamu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada Terima hari ini. Terima kasih, kasih Tuhan. Tuhan. Bukannya hanya kami dengar Terima saja ya kasih. Bapa, tapi kami mau mempraktekkan dalam kehidupan setiap Terima kami kasih Tuhan. Tuhan. Karena kami Tuhan ingin menjadi Amin. terang Tuhan bagi Amin. semua orang Tuhan. Amin. Menjadi terang bagi kegelapan dunia ini Amin. Tuhan. Tuhan. Tolong kami ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Sadarkanlah kami Tuhan. Terima kasih. Jadilah kami anak-anak-Mu Terima Tuhan yang kasih. taat dan setia kepada Engkau. Amin. Haleluya. Sampai akhir hidup kami Tuhan Haleluya Yesus. Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Amin. Yang telah Yesus. memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima Berkati kasih. atas kehidupannya, kesehatannya Terima kasih, Tuhan, tutup bungkus dalam tangan-Mu ya Bapa. Amin. Setiap pergumulan yang dihadapi Tuhan, Amin. kami Haleluya. percaya ada jawaban daripada-Mu Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadi karena kami Tuhan, anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan, yang dimana Tuhan mau melayani-Mu dengan Amin, sungguh-sungguh amin. Tuhan, setia sampai akhir hidup kami Amin. Tuhan. Amin. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami Amin. Tuhan. Amin. Dan juga Amin. Tuhan sebentar lagi Tuhan, kami Amin. akan memberikan persembahan Tuhan. Amin. Berkati Yesus. tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan selalu kepada yang bertugas. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Saudara Deborah untuk firman yang kita dengar pada malam hari ini. Saya percaya ya, teguran itu kita nggak tahu kapan datangnya, tapi saya percaya teguran dari Tuhan itu nggak sampai kita membuat kita tergeletak. Saya percaya itu. Dan kita akan menjalankan persembahan yang akan menjalankan persembahannya saudari Rintis ya. Oke, kita akan naikkan video. Oke.
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan tinggal caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggal caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggal caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan sampaikan untuk pelayanan di hari Sabtu depan. Yang akan bertugas adalah tanggal 24 bulan 4, leadernya Saudara Ranap, singer Saudari Vega, kolektan Saudari Rahel, aser Saudari Nicole, musik Saudari Isma, Saudara Hiskia dan Reksi. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini, dan besok kita akan adakan ibadah umum jam 10 pagi. Oke, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat malam hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebolehan kemampuan kami ya Tuhan, tetapi semuanya oleh karena berkat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami datang bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Lewat ibadah kami malam hari ini, Tuhan Yesus, mari Engkau berkati kami. Setiap kebenaran firman yang kami dengar pada saat
malam hari ini. Biar Tuhan Engkau tanamkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Jikalau kami lupa Tuhan Engkau ingatkan kami, kembalikan kepada jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena hidup kami ini karena anugerah-Mu Tuhan. Apa yang kami punya karena daripada Engkau ya Tuhan. Kami dapat menikmati sampai saat ini karena Engkau Allah yang memberikan kepada kami semua. Biar kami tetap selalu ingat akan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kami tetap setia kepada Engkau sampai langkah akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar kebenaran firman tetap selalu mengingatkan kembali kami. Agar kehidupan kami selalu berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Malam hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap pemuda remaja malam hari ini, Engkau memberkati akan setiap kehidupan mereka. Apapun yang dikerjakan, lakukan mereka malam hari ini. Tuhan Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam pergumulan mereka. Tuhan Engkau akan menjadi jawaban yang pasti dalam hidup mereka ya Tuhan. Dalam setiap persoalan masalah hidup mereka, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau-lah pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pemuda remaja yang tidak hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Tuhan dimanapun mereka berada malam hari ini. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan selidiki hati mereka. Tuhan sentuh hati mereka ya Tuhan. Bawalah mereka kembali ke tempat ini. Untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pengurus pemuda malam hari ini. Engkau akan memberkati akan kehidupan mereka. Tuhan mari Engkau urapi hidup mereka ya Tuhan. Tugas yang Engkau berikan kepada pundak mereka ya Tuhan. Untuk melakukan tugas dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kiranya mari Engkau berikan mereka kekuatan roh hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga biarlah mereka terus bekerja. Terus untuk melakukan tugas-Mu Tuhan. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini khususnya di Youth ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau akan memampukan hidup mereka. Engkau akan menolong mereka pengurus yang ada Tuhan. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat pelayanan besok pagi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati akan setiap para pelayan-Mu, mempersiapkan diri mereka untuk besok pagi. Tuhan Engkau berkati, urapi akan setiap kehidupan mereka. Sehingga biarlah pelayanan besok pagi nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan lindungi pagari kami, bentengi kami. Kami yang berjalan kaki, kami yang berkendaraan. Kami yang jauh, kami yang dekat. Tuhan lindungi sertai kami. Agar kami juga bertiba di rumah kami masing-masing keadaan selamat. Dan tidak kekurangan sesuatu apapun yang kami akan berserah malam hari ini. Dan kami kembali besok pagi untuk bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Yang kami percaya malam hari ini kami tidak pulang dengan sia-sia. Tetapi kami percaya kami akan bawa berkat daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya turun berkat daripada Allah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami, yang akan memberkati kami mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.